Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, jadi di sini saya akan menerangkan salah satu kaidah dalam ilmu qiraat. Dan yang pertama tentang kaidah mim jamak. Yang mana kalau kita melihat definisinya, mim jamak itu berarti menunjukkan banyak laki-laki. Adapun bentuk-bentuknya itu yakni terdapat hum, him, kum, dan tum. Nah, kemudian kalau kita melihat dari cara membacanya, ada dua versi cara membacanya, yakni yang pertama dibaca oleh Imam Qaul dan Ibnu Katsir. Adapun cara membacanya, Imam Qaul membacanya yakni dengan dua cara. Yang pertama dengan sukun dan yang kedua dengan silah. Adapun Imam Ibnu Katsir membacanya yakni dengan silah. Nah, kemudian kalau kita melihat dari contohnya, di sini saya mengambil contoh dari surah Al-Baqarah ayat 12. Saya baca Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza qila lahum aminu kama amanan nasu qalu anu'minu ila akhirih. Nah, di sini yang menjadi poin pentingnya, mim sukunnya ini terdapat di kata ini, hum. Kalau kita pada yang menggunakan qiraat Hafs itu membacanya wa idza qila lahum aminu. Nah, berbeda dengan Imam Qaul, di sini beliau menaruhkan silah. Jadi cara membacanya bukan wa idza qila lahum aminu, tidak. Tapi Imam Qaul membacanya dengan wa idza qila lahum aminu kama amanan nasu qalu anu'minu. Jadi beliau menaruhkan silah di sini. Silah itu membaca panjang dengan dua harokat. Itu yang dilakukan, itu yang di cara membacanya menggunakan qaul. Nah, begitu pula dengan Ibnu Katsir. Beliau membaca dengan silah juga, membaca dengan dua harokat. Jadi ada domah di sini. Taruhkan domah. Jadi cara bacanya itu wa idza qila lahum aminu kama amanan nasu qalu anu'minu. Jadi seperti itu cara membaca dari Imam Ibnu Katsir dan Imam Qaul. Nah, kemudian kaidah kedua yakni tentang hak kinayah. Kalau kita melihat dari istilahnya, hak kinayah ini menurut Imam Qiraat, ia berarti hak dhamir yang berfungsi sebagai kata ganti untuk laki-laki. Nah, kemudian di dalam Al-Quran, hak kinayah ini memiliki 4 keadaan atau 4 peristiwa. Nah, yang pertama ini adalah diapit oleh dua sukun. Cara bacanya yakni fil Quran. Nah, kemudian yang kedua, ini diawali oleh huruf berbaris dan diikuti oleh huruf sukun. Cara bacanya la'alimahul ladina. Nah, kemudian yang ketiga, ini diapit oleh dua huruf berbaris. Cara bacanya ini dengan sam'ihi wa qalbihi. Nah, yang keempat ini diawali oleh huruf sukun dan diikuti oleh huruf berbaris. Cara membacanya ini dengan waibinuhihi ilaik. Nah, nomor 1 dan 2 ini para imam qiraat membaca dengan sesuai barisnya. Nah, sedangkan yang nomor 3 ini para imam qiraat semuanya itu membaca dengan silah. Di sini cara bacanya yakni dengan sam'ihi wa qalbihi. Letak silahnya itu terdapat di sini. Jadi cara membacanya itu dengan dua harokat. Itu yang benar. Kemudian yang terakhir, poin 4 ini, semua imam qiraat itu tidak membacanya dengan silah kecuali Imam Ibnu Katsir. Hanya beliau sajalah yang menggunakan silah. Jadi cara bacanya yaitu waibinuhihi ilaik. Nah, kemudian kaidah ketiga adalah nakal. Kalau kita melihat dari definisinya, nakal itu berarti pemindahan baris huruf hamzah ke huruf sukun sebelumnya. Nah, adapun yang menjadi catatannya adalah pertama, huruf sukun tersebut bukan huruf mad. Nah, yang kedua adalah huruf hamzah tersebut dibuang. Adapun bentuk-bentuknya di sini ada 6.
Yang pertama, ada kalanya berbentuk alif lam ta'rif. Yang kedua, ada kalanya berbentuk nun sukun. Yang ketiga, ada kalanya berbentuk tanwin. Yang keempat, ada kalanya berbentuk ta ta'nits. Yang kelima, ada kalanya berbentuk layyin. Yang keenam, ada kalanya berbentuk sukun asli. Adapun contoh dari nakal pada bagian pertama yakni alif lam ta'rif, bagiannya adalah di sini poin pentingnya adalah hamzahnya kita hapus atau kita buang, kita pindahkan kepada huruf sukun sebelumnya di sini. Jadi cara membacanya yang benar adalah bahimatulan abi. Jadi seperti itu jika ada alif lam ta'rif. Nah, kemudian yang kedua, ada kalanya berbentuk nun sukun. Jadi cara membacanya yang benar itu jika dinakalkan adalah huruf hamzahnya ini kita buang. Kemudian kita pindahkan barisnya ke sini. Jadi cara baca yang benar adalah minahadihima. Itu cara baca yang benar dalam nakal. Dan adapun poin ketiga, keempat, kelima, dan keenam itu sama cara membacanya. Intinya kuncinya adalah kita hapus baris huruf hamzah, kemudian kita pindahkan kepada huruf sukun sebelumnya. Nah, yang perlu kita ketahui bahwasanya yang menggunakan nakal ini adalah Imam Warsh, sedangkan Al-Baqun tidak membaca dengan nakal. Nah, yang perlu kita ketahui adalah Imam Al-Baqun yang tidak membaca dengan nakal, namun membaca nakal pada bagian-bagian tertentu saja. Misalnya Imam Hafiz, beliau itu membaca nakal pada bagian surah Al-Hujurat ayat 11 pada potongan bi'sal ism. Beliau menggunakan nakal yang awalnya bi'sal ism menjadi bi'sal ismul fusuq. Jadi seperti itu. Nah, mungkin hanya 3 kaidah ini yang bisa saya sampaikan. Jika ada kurang lebihnya, mohon dimaafkan. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.